Antara tahun 2037 dan 2004 sebelum Masehi, sebuah bangsa asing datang menyerbu dataran Mesopotamia. Mereka mencari sesuatu yang persediaannya kian berkurang pada saat itu, tanah subur, dan mereka dikenal sebagai bangsa Amorit. Asal-usul orang Amori atau Amorit adalah orang Semit yang tampaknya telah muncul di sebelah barat Mesopotamia, Suriah saat ini, di beberapa titik sebelum milenium ketiga sebelum Masehi. Di Sumeria, mereka dikenal sebagai Martu atau Titnum, di Akkadia dengan nama Amuru, dan di Mesir sebagai Amar, yang semuanya berarti orang barat atau orang-orang barat, seperti halnya nama Ibrani Amori. Tidak ada catatan tentang apa yang orang Amori sebut sebagai diri mereka sendiri. Nama Amorit secara harfiah berarti yang tinggi. Dalam sumber Mesopotamia di Sumer, Akkad, dan Asur, orang Amori muncul sebagai orang nomaden dan terhubung dengan wilayah pegunungan Jebel Bisri di Suriah Utara yang disebut Gunung Orang Amori. Mereka adalah suku kuno orang Kanaan, meskipun secara teknis bukan dari etnis Kanaan yang mendiami wilayah timur Laut Sungai Yordan. Amori tampaknya adalah kelompok nomaden yang diperintah oleh kepala suku, yang mencari tanah yang mereka butuhkan untuk menggembalakan ternak mereka. Beberapa literatur Akkadia berbicara dengan meremehkan mereka dan menyiratkan bahwa baik orang Akkadia maupun Sumeria memandang cara hidup nomaden mereka dengan menjijikkan. Martu yang tidak tahu biji-bijian, Martu yang tidak mengenal rumah atau kota, para pendaki gunung, Martu yang menggali tanah, yang tidak menekuk lutut untuk mengolah tanah, yang makan daging mentah, yang tidak memiliki rumah selama masa hidupnya, yang tidak dikuburkan saat mati. Di Mesir, orang Amori disebut Amar dan diwakili di atas monumen dengan kulit yang putih, rambut terang, mata biru, hidung melengkung, dan jangguk lancip. Mereka seharusnya adalah orang-orang yang berperawakan besar. Salah satu raja mereka, Og, dideskripsikan oleh Musa sebagai orang yang terakhir dari sisa-sisa raksasa, yang panjangnya 4 meter. Orang Amori mungkin telah hidup dengan orang Sumeria dalam jangka waktu yang lama, dan mungkin saja mereka mengadopsi unsur-unsur agama Sumeria selama beberapa abad. Orang Amori menggabungkan dewa baru ke dalam agama Sumeria, Marduk, yang mereka angkat ke posisi tertinggi di atas semua dewa lainnya. Dikenal sebagai dewa badai, Marduk datang untuk mengambil peran sebagai dewa utama, dan kisah kenaikannya menjadi supremasi secara dramatis diceritakan dalam mitos epik yang dikenal sebagai Enuma Elis. Amori menulis dalam dialek Akkadia yang ditemukan pada tablet di kota Mari, Suriah saat ini, yang berasal dari tahun 1800 sebelum Masehi. Karena bahasa mereka menunjukkan bentuk, kata, dan konstruksi Semit Barat, itu diyakini sebagai cabang barat laut dari bahasa Kanaan, yang dialek lainnya termasuk bahasa Ibrani dan Fenisia. Sumber utama untuk pengetahuan tentang bahasa mereka adalah nama-nama mereka yang sesuai dan bertahan dalam konteks non-Amori. Banyak dari nama-nama ini mirip dengan nama Ibrani. Pada zaman kegelapan antara 1600 dan 1100 sebelum Masehi, bahasa Amori lenyap dari Babilonia dan pertengahan Yufrat. Namun di Suriah dan Palestina menjadi dominan dan ditemukan dalam prasasti kuno yang mendekati akhir milenium kedua sebelum Masehi. Orang Amori di Mesopotamia. Kemunduran bahasa Sumeria di Mesopotamia juga merupakan waktu invasi Amori yang paling terkenal. Dinasti Sumeria terakhir jatuh sekitar 2000 sebelum Masehi, dan Mesopotamia hanyut dalam konflik dan kekacauan selama hampir seabad sesudahnya.
sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, orang Amori berhasil menguasai sebagian besar wilayah Mesopotamia. Prasasti dan tablet milik Babylon awal menunjukkan bahwa mereka menduduki bagian-bagian Suriah, tanah di sebelah timur Israel pada tahun 1900 sebelum Masehi. Pada awalnya, orang Amori hanyalah gangguan bagi kekaisaran Ur, tapi pada akhirnya mereka merusaknya sedemikian rupa sehingga posisi raja terakhir, Ibbisim, melemah. Pada hari-hari terakhir kekaisaran Neo-Sumeria, orang Amori yang berimigrasi telah menjadi kekuatan sedemikian rupa sehingga raja harus membangun tembok sepanjang 250 km melintasi dataran antara Tigris dan Efrat, tentu untuk menahan mereka. Tetapi tembok itu tidak berguna sama sekali karena orang Amori yang menyerbu tidak dihalau lagi. Sampai ketika abad orang Sumeria telah berlalu, orang Semit baik yang Akkadia maupun Amori serta orang Elam telah menguasai dataran yang tidak akan pernah lagi sesubur pada masa raja-raja awalnya. Kemudian, beberapa masa setelah itu, sekitar tahun 1792, seorang pemimpin Amori di Babylon meninggal dan digantikan oleh anaknya yang bernama Hammurabi, yang kelak akan membangun kekaisaran Amori di dataran Mesopotamia. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.